Kita lihat dengan maraknya hoak, ujaran kebencian yang ada di media sosial itu bisa mempengaruhi rasa persatuan dan kesatuan kita dalam menjalani kehidupan, sehingga kita bisa terpecah belah akibat maraknya berita-berita hoak, ujaran kebencian yang bisa merusak wawasan kebangsaan kita untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan kita. Oke, literasi digital sebagai bagian dari bela negara. Bagaimana sekolah-sekolah bisa mengedukasi para siswanya untuk bisa berkontribusi dalam dalam literasi digital ini, karena sekarang dunia sudah maju, semua ada di genggaman, tetapi anak-anak muda kita, para siswa kita harus arif dan bijaksana dalam mempergunakan dunia digital ini, gitu, karena pasti ada sisi positif dan negatifnya, dan bagaimana juga anak-anak kita bisa berkontribusi dalam dunia digital yang ada sekarang ini. Globalisasi itu tidak bisa kita nafikan, dia akan datang. Ada sisi positif dan negatifnya dalam globalisasi ini, tetapi bagaimana kita bisa melihat globalisasi ini untuk lebih meningkatkan rasa cinta anak-anak muda kita kepada bangsa dan negaranya. Mungkin kita bisa melibatkan para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh penting untuk memberikan tulisan-tulisan atau misalnya memberikan ajakan-ajakan kepada anak-anak muda kita bagaimana mereka bisa menumbuhkan rasa nasionalisme sehingga cinta tanah airnya akan lebih tinggi. Kalau untuk anak-anak itu tergantung sama orang tuanya, itu yang pertama. Perilaku orang tua akan menjadi contoh untuk anak-anak. Kenapa? Kalau orang tuanya suka dengan melengahkan, apa tuh namanya tuh, mengabaikan si anak, karena si anak ini kan butuh orang tua. Orang tua harus mendampingi si anak dari mulai pagi, malam, itu penting. Karena pengawasan dari orang tua itu yang lebih penting. Siap itu, anak-anak ini kan kalau di zaman sekarang kan kita lebih banyak ke media sosial kan gitu. Iya, HP ya Pak. Ya, penggunaan media sosial ini kan terlalu tinggi lah bagi anak-anak gitu kan. Seharusnya gitu kita batasi. Batasi maksudnya bukan kita tidak mau ngasih HP sama dia, tetapi membatasi cara pemakaian HP. Contoh gitu kan, malam. Kalau pagi tahu lah, oke, kita dari pagi sampai jam 2 atau jam 3 itu kan di sekolah. Dari jam 3 sampai jam 4 atau maghrib sampai jam 4 lah. Jam 4 itu kegiatan anak-anak setelah, kalau anak-anaknya kecil berarti kan diajarilah ke agama dulu. Dari jam 4 sampai jam 6 suruh dia berolahraga, beraktivitas yang lebih supaya lebih negatif gitu kan, berolahraga, itu kan hal-hal yang positif. Malamnya lagi, untuk malam kalau dapat anak-anak ini kita batasi untuk keluar malam, supaya kita menjaga anak-anak ini supaya jangan keluyuran malam kan gitu kan. Tapi bagusnya anak-anak ini kan malam itu lebih banyak ke kegiatan sekolahnya tadi, umpamanya PR-nya, pokoknya kegiatan sekolah tadi ada umpamanya ekstrakurikuler yang dikasih guru kan gitu kan. Nah, dikerjakanlah malam itu. Makanya jam istirahat anak-anak itu akan cukup. Jadi karena orang tua tadi mendidiknya kayak gitu, kita rasa anak-anak akan jauh berubah gitu. Cuma pengaruh media sosial itu yang kita antisipasi. Untuk para generasi muda kan gitu kan, itu lebih banyak lah memahami tentang
perilaku kebaikan untuk menunjang pola pikirnya lebih positif gitu. Ya. Karena kalau kita untuk kedepannya persaingan itu kan semakin banyak gitu kan, kita harus menghadapinya dengan prinsip cara pola pikir waktu jangan terlalu ke belakang gitu kan. Yang kita Pandangnya ke depan. Pandangannya kita ke depan. Dan itu ambillah yang positif kalau kita ingin belajar lebih sama orang lain gitu kan. Usahakan belajar sama orang lain itu lebih, apalagi yang berpengalaman gitu ya Pak. Berpengalaman soal pekerjaan lah. Soal pekerjaan lah gitu kan. Jadi kan seseorang itu jadi ambil pengalaman orang tuh gitu. Iya, guru adalah pengalaman. Guru adalah pengalaman gitu kan. Kita akan mengambil apa yang ada sama orang itu yang baik-baiknya aja. Usahakan yang jangan yang jeleknya negatif lah gitu kan. Jadi pembelajaran harus lebih banyak gitu kan. Dia itu di lingkungan pekerjaan kan gitu kan. Memang lingkup tuh masing-masing orang tuh kan beda-beda cara pemikiran. Iya, gitu kan. pemikirannya. Tapi kita harus yang anak muda lah gitu lebih giat lagi kita dalam pekerjaan itu, jangan mengambil yang negatifnya gitu, lebih banyak yang positifnya diambil. Kalau kita ingin baik ke depannya, contoh yang orang yang terbaik lah gitu. Ama sendiri bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia karena punya sejarah perjuangan yang luar biasa. Jadi Ama sebagai warga negara, Ama punya peran menjaga dan merawat dan membangun negeri. Yang paling Ibu banggakan, Ibu bangga akan masyarakat yang ramah, gemar bergotong royong. Meski berbeda suku, agama, dan adat istiadat, tetapi kita bisa hidup saling berdampingan. Tidak semua, tapi ada sebagiannya masih peduli dengan nilai kebangsaan. Contohnya mereka membantu teman, menjaga fasilitas sekolah, dan tidak mengejek teman yang berbeda, misalnya suku, agama, dan budaya. Menurut saya pribadi sangat penting Kak, karena bisa melatih diri berbicara, bersosialisasi dengan teman, dan berinteraksi dengan sesama kita, dan juga membuka wawasan yang lebih besar. Berikut kesimpulan dari pembahasan kita tadi, di mana kita sebagai warga Indonesia yang baik, hendaknya kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai warga negara, hendaknya kita bijak dalam memilah informasi antara yang fakta dan antara yang hoaks. Jadi tidak mudah untuk dipecah belah oleh negara lain. Dalam era globalisasi ini, kita harus melibatkan generasi muda agar dapat menanamkan rasa cinta tanah air dan dengan cara melibatkan tokoh masyarakat untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, apalagi anak muda dengan mudah terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Kita sebagai generasi penerus bangsa sebaiknya menanamkan sikap patriotisme serta tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Sebagai generasi penerus, anak muda memiliki peran strategis dalam menentukan arah masa depan Indonesia. Dengan semangat nasionalisme, kedisiplinan, dan cinta tanah air, kaum muda dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan bangsa, baik dalam aspek fisik, ideologi, budaya, maupun teknologi. Oleh karena itu, membangun kesadaran bela negara di kalangan generasi muda adalah langkah penting demi mewujudkan bangsa yang kuat, mandiri, dan berkarakter.